Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sekarwangi dan teman saya Hidayati Nailil Karoma akan menjelaskan ulang mengenai materi Good Corporate Governance. Definisi GCG yaitu mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders, terutama dalam arti sempit, yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan GCG. Yang pertama, meningkatnya kinerja perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perseroan serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan. Meningkatnya corporate value melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. Lalu ada meningkatnya kepercayaan investor, tercapainya stakeholders satisfaction akibat peningkatan corporate value dan dividen perseroan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ perseroan, meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan, dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada manfaat penerapan GCG. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah, sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Lalu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Lalu ada prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada akuntabilitas, yakni ini memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Lalu pemegang saham setiap tahun perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham untuk melaporkan kinerja dan tata laksana keuangan perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham serta penunjukan akuntan publik. Dewan Komisaris perseroan bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi perseroan. Lalu direksi diharuskan menjalankan tugasnya secara profesional dan memenuhi sistem serta prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Komisaris independen dalam kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dalam tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap direksi, haruslah independen. Komisaris independen diharuskan tidak mempunyai hubungan dengan direksi maupun para pemegang saham. Lalu yang terakhir, komite audit bertugas untuk memastikan kepatuhan atau kompliansi perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, memastikan kelayakan dan ketelitian dari laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan dari auditor independen, mengamati efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan yang dibuat oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu responsibility, yaitu pertanggungjawaban. Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam Good Corporate Governance, yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun perusahaan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Lalu, transparansi atau keterbukaan.
Good corporate governance. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi secara independen. Terbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan, sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. Lalu fairness atau kewajaran. Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini, perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kebijakan. Implementasi prinsip BCG dalam perusahaan. Pertama, akuntabilitas. Perusahaan telah menetapkan rincian tugas tanggung jawab masing-masing lini perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan. Lalu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan telah berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati, seperti peraturan mengenai tata cara pelayanan terhadap pelanggan. Lalu, responsibility. Perusahaan setiap tahunnya telah menetapkan biaya sosial dan program PKPL yang biayanya sumber dari pembersihan laba perusahaan dan bagian pemerintah. Perusahaan selalu berpedoman dengan peraturan pemerintah dan menjalankan setiap kegiatan kebijakannya. Lalu ada transparansi. Yang pertama, kebijakan akuntansi perusahaan telah tersaji di dalam laporan keuangan dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Pelaporan biaya sosial telah disajikan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan. Lalu ada fairness. Perusahaan tidak pernah membeda-bedakan karyawan atau seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan berdasarkan etnis, latar belakang, agama, dan lain sebagainya untuk berkarir dan menduduki jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan. Faktor-faktor penerapan prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada faktor internal, yaitu terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung. Lalu berbagai peraturan dalam kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Manajemen pengendalian risiko perusahaan, terdapatnya sistem audit yang efektif, adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami langkah manajemen dalam perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu terdapatnya sistem hukum yang baik, sehingga dukungan pelaksanaan GCG pada sektor publik atau lembaga pemerintah yang diharapkan dapat melaksanakan GCG menuju GCG yang sebenarnya. Lalu terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat, yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Yang terakhir, semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik, di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. GCG dalam perspektif Islam. Yang pertama ada sidik, yaitu sidik bermakna takwa, berorientasi nilai, tegar, sabar, bijaksana, dan ikhlas. Kejujuran juga merupakan sikap integrasi dari seseorang terhadap kerja yang telah diamanahkan. Kebenaran kejujuran tidaklah datang dengan sendirinya, karena datangnya hal tersebut atas petunjuk dan hidayah dari Allah. Dalam Islamic Corporate Governance, sidik mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketakwaan yang berorientasi pada nilai berani, tegar, sabar, bijaksana, dan ikhlas. Kejujuran dan kebenaran juga disebut
fairness, yaitu pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapat informasi yang relevan dari perusahaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152. Lalu ada amanah. Amanah bermakna dapat dipercaya, profesional, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, tampil, tangguh, tekun, ulet, pantang menyerah, dan percaya diri. Amanah merupakan kesetiaan dalam komitmen perilaku pengelola perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Prinsip amanah sangatlah penting di perusahaan, karena tanpa karyawan yang dapat dipercaya, sulit perusahaan untuk bisa berkembang. Sehingga perusahaan harus dapat memilih karyawan yang amanah sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang, maka harus semakin orang tersebut. Agar tata kelola berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip amanah, maka perilaku bisnis harus memiliki akhlak yang baik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan sebagai khalifah dan Abdullah, manusia harus mampu melakukan pengelolaan perusahaan bisa dipertanggungjawabkan baik kepada Allah atau stakeholder. Sebagai pengelola atau pemilik perusahaan harus mampu mengelola hartanya secara benar, sesuai dengan cara dan tujuan syariah. Tidak hanya karena keuntungan, tetapi juga harus dapat mencari kekayaan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah. Lalu ada fatona. Dapat dimaknai sebagai cerdas, cerdik, inovatif, kreatif, strategis. Pelaku bisnis hendaknya dapat mengimplementasikan prinsip fatona dalam pengelolaan bisnisnya. Implementasi tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan manajerial secara cerdas dengan mengoptimalkan potensi akal yang dimiliki. Kecerdasan yang dibutuhkan di sini adalah juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan memberi makna dari setiap kegiatan melalui langkah-langkah dari setiap melalui langkah-langkah yang ulanglah. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan memberi makna ibadah dari setiap kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya atau hati dalam kerangka tauhid atau integralistik serta berprinsip hanya karena Allah. Lalu taknik dapat dimaknai sebagai ramah, sopan, santun, komunikatif, transparan, semangat, dan motivasi. Pengelola perusahaan yang memiliki sifat taklik akan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan benar tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang dengan penyampaian yang sopan dan santun. Kegiatan-kegiatan manajemen selalu dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Surat Al-Ahzab ayat ke-33 surat itu memberikan petunjuk bahwa Allah menyukai setiap perbuatan dilakukan dan benar dan disampaikan dengan perkataan yang lemah lembut bagi orang yang beriman dalam rangka bertakwa kepada Allah. Lalu qanaah merupakan sederhanaan, efisiensi, dan efektif dalam melakukan pekerjaan. Dia pada dasarnya memiliki sifat tamak, tidak ada batas kecukupan, kecuali bagi mereka yang memiliki kendali ruhani. Seseorang yang memiliki sifat qanaah mampu mengelola keinginannya sehingga tidak melakukan memiliki komitmen pada yang kuasa dan waspada terhadap arus kehidupan. Lalu yang
Terakhir itu ada istiqomah. Istiqomah artinya kuat, pendirian, atau konsisten. Istiqomah merupakan keteguhan pendirian dalam membela kebenaran. Keteguhan tersebut diwujudkan dalam bentuk keteguhan memegang visi, konsekuensi, serta konsisten pada niat melakukan kebenaran yang telah disepakati. Orang yang memiliki sifat istiqomah akan konsisten dalam melakukan tindakan dan teguh pada pendirian. Manajemen perusahaan diharapkan memiliki sifat istiqomah, diharapkan akan kerja yang amanah atau good culture. Manajer yang menerapkan prinsip istiqomah tidak akan larut dalam persekutuan atau konspirasi segala perilaku yang tidak sesuai dengan pandangan spiritual. Seorang manajer yang istiqomah memegang nilai ukur dalam bisnis seperti saingan, dan keamanan. Terima kasih, begitulah presentasi dari kami berdua. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.